Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi Serikat Kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nuridayanti Rahman dengan NIM 19032110086. Kami dari kelas MSDMD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Nurhayati dengan NIM 19032110080. Saya Liana NIM 1903221000071. Saya Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pekerja. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003, nomor 17, Serikat Pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat terbuka, bebas, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Adapun tujuan dari Serikat Pekerja berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan didirikannya Serikat Pekerja ialah untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Pada sumber lain menyebutkan bahwa tujuan Serikat Pekerja yaitu yang pertama, untuk melindungi dan membela hak kepentingan pekerja. Yang kedua, memperbaiki kondisi-kondisi dan syarat-syarat kerja melalui perjanjian kerja bersama dengan manajemen atau perusahaan. Yang ketiga, melindungi dan membela pekerja beserta keluarganya akan keadaan sosial di mana mereka mengalami sakit, kehilangan, dan tanpa kerja atau PHK. Dan yang keempat, mengupayakan agar perusahaan mendengarkan dan mempertimbangkan suara atau pendapat serikat pekerja sebelum membuat keputusan. Selanjutnya, daya tarik serikat pekerja. Ada 3 kondisi yang mempengaruhi keputusan pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja, yaitu yang pertama, ketidakpuasan. Dalam kontrak pekerja juga terdapat suatu harapan-harapan yang tidak tertulis dalam kontrak pekerja. Harapan-harapan ini berkaitan dengan keinginan pekerja untuk memuaskan preferensi-preferensi pribadi di tempat kerja. Dan seberapa jauh perusahaan mampu memuaskan preferensi-preferensi ini akan menentukan tingkat kepuasan pekerja. Dan jika terjadi ketidakpuasan terhadap persyaratan dan kondisi implisit pekerjaan, akan membuat pekerja berupaya mengubah situasi pekerja dengan melalui serikat pekerja. Yang kedua, kurangnya kekuasaan. Seseorang atau para pekerja yang mempunyai cukup kekuasaan dapat mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan yang diperlukan tanpa harus berkolaborasi dengan orang lain. Akan tetapi, jika seseorang atau pekerja itu tidak memiliki cukup kekuasaan, maka ia akan sulit mempengaruhi perubahan-perubahan keputusan tersebut. Maka dari itu, pekerja akan masuk ke dalam serikat pekerja yang nantinya diharapkan dengan itu perusahaan dapat mendengarkan suara dari pekerja tersebut. Dan yang ketiga, instrumentalitas serikat pekerja. Jika para pekerja percaya bahwa serikat pekerja dapat mampu membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, mereka akan menimbang-nimbang nilai manfaat yang diperoleh melalui serikat pekerja dibandingkan dengan kekurangan-kekurangannya. Materi selanjutnya yaitu tipe serikat pekerja. Tipe serikat pekerja dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada scrap unions, yaitu serikat pekerja yang anggotanya terdiri dari para pekerja yang mempunyai atau memiliki keterampilan. Contohnya yaitu tukang kayu, tukang batu, dan lain sebagainya. Tipe serikat pekerja yang kedua yaitu industrial unions, yaitu serikat pekerja yang dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama. Contohnya, serikat karyawan dalam sebuah perusahaan atau industri tertentu. Dan tipe serikat pekerja yang ketiga, mixed unions, yaitu serikat pekerja yang anggotanya terdiri dari pekerja lintas keterampilan dan lintas industri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perundingan bersama, proses perundingan bersama, dan isu-isu dari perundingan bersama, di mana pengertiannya ialah hubungan antara dua pihak, baik itu perwakilan dari karyawan dengan pihak manajemen perusahaan yang melakukan perundingan terkait perjanjian kerja
administrasi, negosiasi, serta hubungan serikat pekerja dengan perusahaan. Terdapat beberapa proses dari perundingan bersama. Yang pertama, mempersiapkan negosiasi. Yang kedua, menetapkan isu-isu yang akan dirundingkan. Dan yang ketiga, setelah isu-isu tersebut ditetapkan, kedua belah pihak mampu mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh keduanya. Yang keempat, baik serikat pekerja maupun manajemen perusahaan memiliki argumen yang dapat digunakan untuk meyakinkan pihak lain agar menerima pandangan mereka. Yang kelima, manajemen perusahaan dan serikat pekerja biasanya mencapai kesepakatan yang menetapkan aturan main untuk durasi sebuah kontrak. Yang keenam, meratifikasi perjanjian. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan kesepakatan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian konflik perundingan. Konflik merupakan sebuah peristiwa pertikaian yang terjadi karena adanya sebuah perselisihan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Lalu hal-hal apa saja yang menyebabkan sebuah adanya konflik ini? Ternyata ada 4 yang menyebabkan adanya sebuah konflik. Yang pertama yaitu perbedaan perorangan. Setiap orang pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Hal inilah yang dapat menyebabkan adanya sebuah konflik. Yang kedua yaitu perbedaan kebudayaan. Setiap orang pasti memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Otomatis mereka juga memiliki tata nilai sikap yang juga berbeda-beda. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab adanya konflik. Yang ketiga yaitu adanya perbedaan kepentingan. Hal seperti ini harus segera ditangani. Apabila terjadi dalam sebuah perusahaan, maka setiap orang yang ada di perusahaan tersebut tidak dapat mencapai sebuah tujuan yang ada di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu karena adanya perubahan yang terlalu cepat. Adanya sebuah perubahan ataupun revolusi yang terlalu cepat dalam kehidupan masyarakat itu juga menjadi salah satu penyebab adanya sebuah konflik. Konflik di sini juga dapat diatasi dengan cara perundingan. Adapun beberapa jenis perundingan yang dapat dilakukan yaitu ada 4 jenis. Yang pertama yaitu perundingan bipartit, yang kedua yaitu perundingan konsoliasi, yang ketiga yaitu perundingan mediasi, dan yang keempat ataupun yang terakhir yaitu perundingan melalui pengadilan hubungan industrial atau PHI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan industrial dan juga ketenagakerjaan. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dr. Payaman Simanjuntak mengidentifikasi tenaga kerja yaitu sebagai berikut. Terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang mana angkatan kerja tadi atau labor force terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan. Untuk kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Golongan lain-lain itu sendiri ada 2 macam, yaitu penerima pendapatan dan mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain.